Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di mata kuliah Pancasila. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait Pancasila dalam paradigma pembangunan bangsa. Bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah dasar dan menjadi sebuah nilai di dalam lini semua pembangunan di Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh pada ranah pembangunan nasional atau pembangunan bangsa, maka kita perlu juga tahu bahwa pembangunan itu juga dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa nantinya mengakomodir terkait kepentingan-kepentingan bangsa guna menjalankan pembangunan nasionalnya. Nah, dalam kali ini Pancasila dalam perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ada berbagai sumber. Yang pertama adalah sumber historis. Nah, sumber historis ini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, di mana ada kata-kata yang perlu digarisbawahi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka mengacu pada kata-kata tersebut bahwa perkembangan iptek atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dijalankan melalui pendidikan. Di mana di dalam pendidikan kita sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini, pendidikan kita adalah untuk melanjutkan bagaimana bangsa ini bisa melakukan pembangunan secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Ilmu-ilmu yang kita pelajari juga kita akan gunakan sebagai jalan untuk pembangunan nasional kita di masa mendatang. Kemudian ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan atau terjadi gejolak-gejolak di mana ketika misalnya saat pembangunan PLTN tenaga nuklir di Muria, nah itu terjadi penolakan karena apa? Di mana nilai-nilai kemanusiaan saat itu juga masyarakat trauma dengan adanya kejadian di Rusia, di mana tenaga nuklir bocor kemudian menimbulkan korban jiwa hingga ribuan. Maka ketika ilmu pengetahuan itu sejalan tetapi tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan atau ketuhanan, maka akan terjadi penolakan atau terjadi pergolakan. Nah, kemudian ada sumber politis, di mana pada masa Orde Lama, yaitu Insinyur Soekarno yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Nah, ketika saat kemerdekaan, ilmuwan-ilmuwan atau para tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia memang belum begitu banyak, karena masih berfokus pada perjuangan kemerdekaan. Tetapi setelah kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan itu mulailah muncul tokoh-tokoh pendidikan guna mengisi kemerdekaan ini dengan orang-orang yang intelek, orang-orang yang paham pendidikan agar kita tidak dijajah kembali. Maka kemudian berkembanglah sekolah-sekolah, berkembanglah beberapa pusat-pusat pendidikan yang didirikan oleh para tokoh-tokoh. Nah, kemudian pada Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Kemudian harus dapat memberikan peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Nah, artinya ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu yang harus bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, ketika kita memiliki pengetahuan apapun, maka kita kembangkan juga untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan bersama, guna agar sesama manusia itu dapat menerima manfaatnya. Baik itu secara baik itu secara kecil maupun skala besar. Maka ketika ada penemuan-penemuan kemudian dikembangkan secara baik, ya itu adalah gunanya untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan nasional dan untuk kepentingan manusia bersama, guna mengangkat martabat dan derajat secara bersama.
Nah, kemudian ada sumber politis. Di era reformasi, B.J. Habibie menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Kemudian ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak khas yang berbeda-beda, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Memang Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Kita negara kepulauan dan kita juga memiliki berbagai macam suku budaya. Maka ketika sebuah inovasi, ya setidaknya kita harus menyesuaikan dengan wilayah kita yang khas. Kita mungkin bisa agar pemanfaatan atau penyerapan manfaat itu bisa secara lebih maksimal jika memang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, kemudian mengapa Pancasila perlu sebagai dasar? Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dengan dalih percepatan pembangunan daerah maupun upaya peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dengan dalih pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya, tetapi banyak sekali yang sekarang justru menimbulkan berbagai macam kerusakan, baik itu kerusakan lingkungan, kerusakan udara, pencemaran, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan pertimbangan pertama inilah kenapa Pancasila perlu menjadi dasar terhadap pembangunan nasional di masa yang akan mendatang. Kedua, dewasa ini kemajuan teknologi justru menggantikan peran nilai luhur Indonesia yang memiliki sifat-sifat sosial, humanis, dan religius, yang kini mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, dan cenderung sekuler. Nah, seperti kita tahu kemajuan teknologi baik itu smartphone, kemudian sosial media, dan lain sebagainya, memang jika kita tidak memiliki pegangan, maka nilai-nilai apa yang ada kita selama ini, nilai-nilai yang luhur, tentu akan tergerus dengan seiring perkembangan waktu. Kita tidak memiliki pegangan, yaitu Pancasila, maka kita akan dengan mudah terpengaruh oleh dari bangsa lain atau dari pengaruh-pengaruh dari hal-hal yang negatif. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan, tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa kita memang juga memiliki nilai-nilai yang luhur. Jangan sampai nilai-nilai yang luhur itu kita buang atau kita lupa karena kita sudah asik dengan apa yang ada dalam dunia kita sendiri-sendiri. Maka individualistis, kemudian dehumanis, pragmatis, dan bahkan cenderung sekuler, lambat laun pasti akan menggerogoti para generasi muda. Nah, kemudian mengapa yang ketiga adalah kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah atau konsumerisme, kemudian sikap free rider dengan tidak membayar pajak. Nah, memang saat ini budaya gotong royong bisa jadi seiring dengan perkembangan teknologi tadi bisa mengarah pada individualistis. Gotong royong mungkin dianggap sudah tidak penting karena banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dikerjakan orang secara individualistis. Misalnya berbagai layanan berbagai layanan bersih-bersih atau cleaning service secara berbayar dan lain sebagainya bisa kita akses dengan mudah melalui aplikasi. Nah, maka kalau kita sudah bergaya hidup seperti individualis dan konsumerisme, maka hal-hal itu juga lambat laun akan semakin tergerus. Apalagi kalau kita sudah saat ini mulai sering bertindak seperti free rider atau kita menikmati sebuah fasilitasnya tapi kita tidak membayar pajak. Kita sering mengkritik jalan rusak, kemudian fasilitas kurang dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita juga sudah membayar pajak? Apakah kita juga sudah membayar kewajiban-kewajiban kita ke negara?
Maka itulah yang terkadang kita juga menjadi seorang free rider. Hal itulah yang perlu Pancasila dijadikan dasar dalam pembangunan nasional kita ke depan. Agar sikap-sikap free rider ini tidak menjadi kebiasaan kita. Kita mengkritik, tetapi kita lupa terhadap apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita menuntut hak, tetapi kita belum melaksanakan kewajiban. Maka langkah lebih baiknya adalah kita menunaikan kewajiban, baru kita meminta hak. Kita belum kerja kok kita minta bayaran. Atau kita belum bayar pajak kok kita minta jalannya bagus, jalannya diperbaiki, jalannya ini dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, nah barulah kita boleh untuk memberikan masukan atau mengkritik dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai Pancasila dalam strategi pembangunan bangsa. Nah, tadi beberapa alasan-alasan kemudian akan kita lihat secara mendetail dari nilai-nilai yang ada dalam masing-masing sila. Sila yang pertama yaitu di sini peran nilai setiap sila dalam pembangunan bangsa. Maka di sila pertama yaitu melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian, bukan sebagai pusatnya. Maka ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, maka kita akan menghubungkan terhadap rasa dan akal yang kita miliki. Kita memiliki akal, kita juga memiliki rasa. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kita dengan binatang mungkin sama-sama memiliki rasa, tetapi kita lebih diberikan anugerah, kita memiliki akal. Maka sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian, bukan sebagai pusatnya. Artinya kita memanfaatkan boleh, tetapi kita jangan sampai merusak atau kita tidak memperbarui kembali. Kemudian di sila kedua, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Maka ketika ilmu pengetahuan ini dikembangkan, nah maka sebaiknya ilmu itu juga untuk kepentingan bersama. Jika memang ilmu itu baik, ya maka ajarkanlah kepada yang lain. Maka berikanlah kepada yang lain ilmu itu, agar ilmu itu juga bermanfaat. Tidak hanya kita pendam sendiri hanya untuk golongan tertentu, kemudian kita mencari manfaatnya sendiri oleh kelompok tertentu atau secara individualis untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Kita tidak memikirkan terhadap kemaslahatan orang lain. Nah, kemudian di sila ketiga, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga sistem tidak mengabaikan subsistem yang lain. Solidaritas sangat penting untuk kelangsungan pembangunan. Di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, maka di sila ketiga ini adalah kita menghimpun terhadap kepentingan-kepentingan bersama. Kita menghimpun dari berbagai macam golongan. Karena di dalam sebuah pembangunan tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri, tidak mungkin kita berjalan antar golongan, tetapi kita butuh yang namanya solidaritas antar manusia. Kita butuh gotong royong antar sesama agar pembangunan ini bisa berjalan secara efektif. Kemudian di sila keempat yaitu eksperimentasi, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Maka ketika kita memiliki sebuah penemuan atau kita memiliki sebuah gagasan, maka agar kita bisa diterima oleh masyarakat luas, pasti kita juga akan memulai merumuskan kebijakan, memulai mungkin dari penelitian, maka kita musyawarahkan bersama. Kita musyawarahkan bersama, kita sudah terbiasa musyawarah sejak kecil sebenarnya. Mungkin dari ruang lingkup yang sempit terlebih dahulu, mungkin dari kampung, dari rumah kita, mungkin kita mau kemana, kita musyawarah bersama, kemudian mungkin dari lingkungan kampung, ketika akan pelaksanaan 17-an atau mungkin akan melakukan pembangunan di desa masing-masing, kita juga melakukan musyawarah bersama, kemudian hingga ke level nasional,
pasti juga sudah dimusyawarahkan bersama di tingkatan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Nah, maka dalam pembangunan ini, khususnya di ilmu pengetahuan juga, musyawarah atau kebijakan-kebijakan itu juga dibahas secara bersama sebelum itu disampaikan kepada publik. Agar apa? Agar kita mendapat masukan dari berbagai sumber atau dari berbagai ahlinya dan juga dari sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian di sila kelima, yaitu menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Maka seperti pada sila yang kedua tadi, jika memang ada kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu, maka ketika dia memiliki sebuah hasil penemuan atau ilmu pengetahuan yang itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat adalah gunanya agar tidak ada individu-individu yang merasa terzalimi atau merasa terinjak-injak. Karena di asas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ilmu itu akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar sama-sama merasakan manfaatnya, sama-sama merasakan kemajuannya secara bersama-sama. Nah, itulah beberapa peran nilai setiap sila dalam pembangunan bangsa yang diurai melalui sila ke-1 hingga sila ke-5. Nah, kemudian setelah nilai ada esensi Pancasila sebagai pembangunan bangsa. Nah, esensinya di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia itu diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi, kemudian seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap profesionalitas keilmuan sekaligus berarti mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang sila kedua, esensi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan asas kemanusiaan atau humanis yang menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Hakikat kodrat manusia yaitu terdiri atas jiwa dan raga, yaitu susunan kodrat, kemudian makhluk individu dan sosial itu sebagai sifat kodrat, dan makhluk Tuhan atau sebagai kedudukan kodrat yang memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas hidupnya. Kemudian di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ilmuwan dan para ahli bangsa perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam bertugas sesuai profesionalitasnya. Nah, kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan secara bersama-sama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Nah, kemudian esensi Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Maka dengan demikian, sama halnya dengan ilmuwan dan para ahli wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Kemudian di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap pemisah kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Nah, situasi ini tentunya tumpang tindih dengan pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Nah,
Maka itulah beberapa terkait dengan paradigma Pancasila di dalam pembangunan bangsa. Maka dapat disimpulkan di dalam esensi atau nilai-nilai Pancasila tadi bahwa memang beberapa pembangunan di Indonesia atau pembangunan nasional kita ini banyak sekali yang mungkin belum mengembalikan pada nilai-nilai atau pada esensi Pancasila. Maka kita sebagai generasi muda, ya setidaknya kita juga perlu tahu terhadap esensi-esensi terhadap nilai sila pertama hingga sila kelima tadi. Agar kita juga setidaknya kita memiliki pedoman terhadap apa yang harus kita kerjakan ketika kita besok menjadi seorang ilmuwan atau ketika kita besok menjadi seorang profesionalisme atau kita bergerak di bidang apapun. Nah, maka perlu kita juga memperhatikan terhadap sila-sila 1 hingga ke 5 tadi. Nah, oke, mungkin ini penjelasan singkat pada siang hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Saya cukupkan presentasi singkat pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.